Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bonsai? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sesuai dengan janji aku mau kasih tahu nih bagaimana cara membersihkan akun kita yang terkena pelanggaran. Nah, aku akan beri 6 cara ya, Bun. Semoga cara ini berhasil untuk mengatasi akun kita yang terkena pelanggaran. Ada yang bertanya, katanya bagaimana cara menghilangkan tulisan monetisasi dibatasi dan kita tidak bisa mendapatkan penghasilan karena akun kita melanggar ketentuan monetisasi. Tulisan itu biasanya muncul di atas menu bintang itu ya, Bun. Namun, tidak sedikit juga bunda-bunda bermasalah ketika membuka iklan e-stream. Nah, itu di bawah itu ada tulisan kebijakan monetisasi konten itu masih disilang ya Bun ya, belum ada checklist hijau. Ini artinya konten-konten yang kita bagikan itu banyak yang melanggar ketentuan dari monetisasi ya Bun. Oke, untuk cara mengatasinya, mari kita langsung masuk ke cara yang pertama, yaitu kita buka menu. Lalu kita masuk ke kotak masuk ya Bun. Kita lihat di sini. Laporan tentang orang lain tidak ada laporan ya Bun. Berarti aman. Lalu kita masuk ke peringatan Anda. Nah, kalau di akun ini ada 2 ya Bun ya. Dan ini tidak bisa dihapus. Jadi biarkan saja. Sudah saya jelaskan di postingan saya sebelumnya. Tapi tidak apa-apa ya Bun ya. Saya jelaskan langsung satu kali jalan supaya nanti tidak ada yang bertanya lagi. Nah, kalau tidak ada masalah, kita masuk ke cara yang kedua ya Bun. Kita masuk ke profile dan kita buka ya Bun reels kita. Nah, di sini kita harus buka satu-satu reels yang pernah kita bagikan mulai dari awal. Kita harus tahu ya Bun apa saja ketentuan dari monetisasi. Yang pertama itu kita tidak boleh membuat reels dengan gambar berjalan ya Bun. Jadi kita harus membuat berupa video. Nah, bisa dilihat sendiri ya Bun ya, di reels aku ini banyak sekali gambar yang aku jadikan video. Ini tidak boleh sekali ya Bun karena melanggar syarat dari monetisasi. Maka caranya ya harus kita hapus ya Bun, apa boleh buat. Inilah resikonya ketika kita memakai FB lama lalu kita ubah ke FB Pro, maka akan banyak postingan-postingan yang harus kita hapus ya Bun. Dan sebenarnya itu dulu kita jadikan sebagai tempat agar kita bisa melihat postingan ini suatu saat nanti ya Bun. Tapi apa daya, inilah yang terjadi, kita harus menghapus mau tidak mau ya Bun ya, kita harus hapus postingan ini. Oke, kita langsung hapus saja. Nah, kalau kita sudah selesai di reels dan sudah kita buka satu-satu, kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu video. Aduh, bisa dilihat nih Bun, postingan video aku, mulai dari aku buka Facebook, karena aku dulu pernah jualan ya Bun ya. Nah, salah satu yang membuat kita tidak dimonetisasi itu dan terkena pelanggaran, yaitu kita merepost postingan dari orang lain. Itu tidak boleh ya Bun ya, atau kita membagikan postingan dari orang lain itu tidak boleh, dan mencomot gambar dari orang lain itu juga tidak boleh. Oke, cara yang keempat kita masuk ke postingan ya Bun ya, di sebelahnya. Ini kita harus buka satu persatu Bun. Nah, ini ada video siaran langsung aku. Ini aku hapus karena berisi musik ya Bun, aku takut nanti bermasalah. Nah, ini juga gambar-gambar yang aku jadikan video ada juga, dan jualan tadi juga Bun aku hapus. Oke, ini yang lebih parah lagi ya Bun. Ada watermark dari aplikasi sebelah, itu tidak boleh juga ya Bun. Bisa dilihat di sini ada tulisan insert tidak tersedia. Jadi itu aku hapus. Nah, ini wajib sekali kita hapus ketika ada tulisan konten ini tidak tersedia saat ini. Oke Bun. Jadi kalau sudah semuanya kita hapus, maka kita bisa lanjut ke tahap yang kelima ya Bun. Kembali ke menu dan pilih tersimpan. Oke, bisa dilihat di sini ada video-video yang pernah kita simpan. Ini semua saya hapus. Silahkan klik di bagian bawah, batal simpan, lalu klik hapus. Tapi kalau untuk bunda itu terserah ya Bun, mau dihapus apa tidak. Hanya saya tidak mau pusing nanti, makanya semua itu saya hapus saja. Terutama itu yang gambar koleksi di bawah itu ya Bun, aku hapus. Nah, kalau sudah selesai jadi seperti ini kosong ya Bun ya. Oke, terakhir kita masuk ke tahap yang keenam. Belum banyak nih orang yang tahu Bun. Kita masuk kembali ke menu, lalu ambil pengaturan dan privasi. Setelah itu kita tekan pengaturan, lalu kita scroll terus ke bawah
sampai kita temukan log aktivitas, lalu masuk postingan publik. Nah, kalau kita capek nih Bun, hapus satu persatu di menu postingan di profil tadi. Karena susah juga ya Bun ya kalau mau cek sampai ke bawah. Jadi ada cara cepatnya nih Bun, yaitu kita bisa hapus di sini ya Bun ya. Tinggal kita klik saja semua, makanya semua itu akan terchecklist, lalu kita tekan tulisan buang, atau bisa juga kita mau hapus satu persatu, kita checklist saja mana yang mau kita hapus lalu kita buang. Tadi saya sudah coba ya Bun ya, hapus di menu postingan, tapi ampun Bun, lama sekali, efek jaringan juga ya, jadi aku harus buka satu persatu. Hanya kelebihannya ketika kita hapus di menu postingan, kita bisa melihat mana saja postingan-postingan kita itu yang bermasalah, jadi kita ndak bingung ya Bun yang mana yang mau dihapus. Karena kalau kita masuk di menu pengaturan ini Bun, kita tidak bisa melihat apakah postingan yang akan kita hapus itu bermasalah atau tidak. Oke, sampai di sini dulu ya Bun tips dari aku. Apabila ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan bagikan. Dan kalau ada ucapan aku yang salah Bun, tolong perbaiki ya di kolom komentar. Karena kita masih sama-sama belajar. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.